البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-bab al-khamsun ba'dal mi'ah, bab yang ke-150. Babu talqinil muhtadir la ilaha illallah, yaitu mentalqin, menuntun orang yang dihadiri kematian agar mengucapkan la ilaha illallah. Kita tahu bahwasanya kita diciptakan adalah untuk ibadah pada Allah. Maka kalau dia menjelang kematian mampu mengucapkan la ilaha illallah, ini alamat yang bagus, telah menjalankan tugasnya, mati dengan husnul khatimah. Kalau tidak demikian berarti kehidupannya sia-sia, amanah telah terbengkalai, matinya dengan selain itu. Naudzubillah. Maka sangat dibantu, sangat digalakkan agar orang-orang yang mau mati itu dibantu. Banyak orang yang menjelang kematian tak mampu bicara, pikiran kacau karena urusan sangat menyakitkan. Maka kita harus saling ta'awun, membantu mentalqin dia. Baik, kita baca hadisnya. Al-hadisus salis wa situn ba'da tis'imi'ah, 963. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihul isnad. Disebutkan dalam catatan kaki untuk riwayat Abu Dawud dan lain-lain, ini sanadnya hasan. Baik. Ini hadisnya nampak ringan. Tak mengapa sepanjang tahun saya maksiat atau apa, yang penting akhir hayatnya saya akan mengucapkan la ilaha illallah, nanti saya akan masuk surga. Bahkan disebutkan di beberapa kitab hiyal, tipu daya yang mengikuti mazhab Abu Hanifah. Tapi apakah Abu Hanifah pernah membuat seperti itu? Insya Allah tidak sampai. Tapi biasanya para pengikut yang fanatik tatkala melihat di antara usul fikihnya Abu Hanifah adalah boleh membuat tipu daya untuk melepaskan diri dari suatu beban, mereka akhirnya berlapang-lapang. Sampai disebutkan dalam Kitabul Hiyal, ada seorang wanita yang sudah tidak suka dengan suaminya, tapi secara syar'i tak ada alasan untuk dia menuntut cerai, menuntut talak. Maka dia bertanya kepada sebagian tokoh Hanafiyah di masa itu, entah masa tahun berapa, wallahu a'lam. Maka tokoh Hanafiyah ini mengatakan, kalau engkau murtad, engkau akan langsung lepas, karena lelaki muslim tak boleh kawin dengan murtadah. Nah, kalau engkau murtad, engkau kemudian syahadat lagi kawin dengan laki-laki lain. Wah, ini bahaya fatwa seperti itu. Akhirnya banyak yang berbuat macam itu. Tak suka suaminya, tinggal murtad, lepas, saya boleh cari yang lain. Ini mempermainkan agama yang seperti itu. Ya, kalau sempat bersyahadat lagi, kalau tidak, naudzubillah, murtad sendiri sudah dosa besar. Sudah dosa yang paling besar. Tahu-tahu mati ya rugi. Ini gambling itu apa berarti ya? Taruhan keselamatan. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Naudzubillah. Ada juga ditanyakan beberapa hari yang lalu, ma'ruf di Indonesia ataupun di Afrika banyak kristenisasi. Di tempat-tempat yang orang mungkin untuk dipesongkan agamanya, maka memang dibanjiri dengan fitnah kristenisasi. Boleh jadi pakai harta, boleh jadi pakai wanita. Ada yang perempuan-perempuan bertudung masuk ke university, tapi ternyata dia Kristen, mendekati laki-laki muslim yang diharapkan boleh untuk ditarik hatinya, didekati, karena sering dekatan akhirnya pacaran, jadi boyfriend girlfriend, akhirnya jadi hubungan, naudzubillah, sampai zina dengan perempuan Kristen itu. Dan itu bukan hanya sekali dua kali terjadi peristiwa itu. Wah, karena sudah seperti itu, keluarganya tak terima, keluarga Kristen. Engkau harus mengawini dia tapi dengan cara Kristen. Gimana cara Kristen? Engkau murtad dulu, nanti kawinnya di gereja, setelah itu terserah mau kembali ke Islam boleh. Memangnya semudah itu. Boleh jadi setelah kawin malah terikat, sudah dibaptis, dibenamkan di dalam air suci,
Setelah itu mungkin apa? Jiwanya akan rusak karena ya dikelilingi dengan apa? Fitnah-fitnah dunia. Nauzubillah. Ini penipuan, ini bahaya. Nggak apa kita kafir hari ini, besok-besok kita masuk, kita syahadat lagi. Syahadat kan senang. Padahal tidak semudah itu perkaranya. Berapa banyak orang yang menjelang kematian tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Hadis ini terkait dengan di zaman para muhaddisin ada cerita yang bagus sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi di dalam Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil. Beliau mengatakan, saya mendengar ayah saya yaitu Abu Hatim Ar-Razi bercerita tatkala Abu Zur'ah Ar-Razi mau wafat. Ini teman dekat kan, memang Abu Hatim dan Abu Zur'ah sama-sama guru dari Abdurrahman. Tatkala Abu Zur'ah mau wafat, nah, mereka ragu bagaimana kita akan mentalqin beliau. Beliau imam besar, tak akan kita mengatakan wahai Abu Zur'ah ucapkan la ilaha illallah. Beliau lebih tahu. Maka apa? Mereka membuat tipu daya, tapi bukan tipu daya yang buruk. Mereka murajaah di situ. Masing-masing murajaah tanya jawab masalah hadis. Maka Abu Hatim mengatakan bagaimana riwayat Mu'ad tentang la ilaha illallah. Tanya kepada Muhammad bin Waroh. Ini juga ahli hadis, ahli ilal. Maka Muhammad bin Waroh mengatakan diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal, dari Abdul Hamid bin Ja'far, terus dia diam, seakan-akan dia tak ingat. Tahu-tahu Abu Zur'ah yang sudah sekarat langsung mengatakan, ini diriwayatkan dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Soleh bin Abi Arif, dari Kasir bin Murrah, dari Mu'ad bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Langsung wafat. Wah, selamat. Wah, langsung semuanya menangis tapi ya gembira. Beliau bersyahadat dengan apa? Dengan sanadnya. Nah, inilah hadisnya, hadis Mu'ad bin Jabal itu. Cuma yang ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Nah, yang tadi dengan sanad yang sahih, boleh juga dihasankan. Tentang apa? Soleh bin Abi Arif, tak masalah. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil. Intinya adalah ini kabar gembira bagi orang-orang yang mampu mengakhiri hayatnya itu, menutup amalannya adalah dengan kalimat tauhid. Dan tentunya tidak ada yang mampu mengucapkan itu apabila sehari-harinya dia bukan orang yang layak. Dan Allah lebih tahu siapa yang layak untuk dibantu di akhir hayatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin, orang yang sepanjang hidupnya dia bergelimang dengan kemaksiatan, dengan kebatilan, sampai jiwanya itu terikat dan tergantung kepada maksiat tadi, boleh jadi di akhir hayatnya lidahnya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya bukan perkara yang mudah, apalagi tatkala sudah sakaratul maut. Sesuai dengan namanya sakarat. Nabi mengatakan innalil mauti sakarat, sesungguhnya kematian memiliki sakarat. Sakarat adalah rasa sakit yang sampai merusak akal, menghilangkan akal, tak mampu bicara. Bagaimana akan memikirkan la ilaha illallah atau yang lain? Maka dalam situasi itu yang terlontar di lidahnya adalah apa yang betul-betul terikat di dalam hatinya secara kuat. Kalau selama ini hatinya memang murni untuk Allah, maka insya Allah dalam situasi susah dia akan ingat Allah. Tapi kalau hatinya selama ini condong pada dunia, condong kepada kebatilan, maka di akhir hayatnya itulah gambarannya nanti. Makanya dalam situasi seberat itu, disitulah berlakunya firman Allah Ta'ala, kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengukuhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kukuh di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Baik. Hadis ini berbicara tentang at-targhib, yaitu hiburan dan kabar gembira, penyemangatan agar orang-orang teguh dengan kalimat la ilaha illallah, karena akan dijamin masuk surga, karena miftahul jannah la ilaha illallah. Hadis sahih li ghairi. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Al hadisur rabi' wasitun ba'da tis'imi'ah, 964. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Latinu yaitu tuntunlah, ajaklah orang yang mau mati di antara kalian, hendak mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Ini talqin, yaitu
membantu mengucapkan, dan para ulama mengatakan hendaknya dilakukan secara rifaq, secara halus, pelan-pelan, jangan ditengking-cengking, jangan dipaksa-paksa, tapi pelan-pelan, karena dia sendiri sedang sangat sakit. Tatkala roh hendak dicabut itu segalanya terasa sangat sakit, makanya ditalkin perlahan-lahan, diulang-ulang sedikit demi sedikit. Mautakum, yaitu orang yang berhampiran dengan kematian. Jadi mauta bukan maksudnya yang sudah mati, sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada nabinya, innaka mayyitu wa innahum mayyitun summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Sesungguhnya innaka mayyit, bukan sudah mati, engkau akan mati, wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka para lawannya Nabi itu akan mati. Jelas Nabi dengan lawan-lawannya waktu itu masih hidup yang diajak bicara waktu itu. Dan sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan bertengkar, akan bersengketa di hadapan Rabb kalian, di sisi Rabb kalian. Jadi makna mauta yaitu yang akan mati. Walaupun terkadang artinya ya orang yang sudah mati, tetapi lihat siapa yang layak untuk mendapatkan makna ini, siapa yang layak mendapatkan makna itu. Jelas berdasarkan ayat, maksudnya adalah orang yang akan mati. Demikian pula hadis ini bicara tentang amalan. Siapa yang layak beramal? Orang yang belum mati. Kalau sudah mati, amalan putus. Tak ada gunanya untuk setelah mati ditalkin, tak ada gunanya. Amalannya sudah putus. Dengan apa dia akan berbicara? Amalannya sudah putus. Baik. Maka talqin itu seperti yang dipraktekkan Nabi dalam hadis muttafaqun alaih dari Sa'id ibnu Musayyib ibnu Hazan terkait dengan wafatnya Abu Thalib, yaitu ketika belum mati ditalqin la ilaha illallah. Karena itulah masih ada kesempatan untuk beramal. Demikian pula hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas, tatkala Nabi mendatangi anak Yahudi yang mau mati itu, Nabi mengatakan la ilaha illallah. Maka kemudian anak ini melihat ke ayahnya mengatakan ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Kemudian anak ini mengatakan la ilaha illallah. Setelah itu dia mati. Ini menunjukkan talqin yang terpandang adalah sebelum kematian. Adapun setelah kematian amalan terputus. Jangankan setelah kematian, menjelang kematian saja banyak orang yang ditalqin tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Tatkala beliau diajak untuk mentalqin orang yang mau mati, dia mengatakan ya fulan qul la ilaha illallah. Ternyata orang ini mengatakan hadhil qita'ah raqisah, hadhil baqarah raqisah, kain ini murah, lembu ini murah. Terus mati tak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya dia pikirannya hanya terikat kepada perniagaan. Berniaga boleh, para sahabat pun berniaga, Nabi juga berniaga. Tapi jangan sampai urusan dunia itu sampai menguasai jiwa kita. Dunia, jiwa kita hendaknya dikuasai oleh tauhidullah, agama Allah Ta'ala. Demikian pula tatkala orang lain, kata Ibnul Qayyim, ditalqin ya fulan qul la ilaha illallah, malah dia mengatakan fulais, berilah uang kecil, lalu mati. Kenapa? Orang ini sepanjang hidupnya sibuk dengan profesi dia sebagai pengemis. Pikirannya hanya pada meminta-minta. Akhirnya sebelum mati tak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ada juga orang lain ketika ditalqin qul la ilaha illallah, dia mengatakan aina tariq ila baitil minjab, mana jalan ke pemandian. Setelah itu mati tak mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Ya orang ini dia pernah tergila-gila dengan seorang wanita sampai menguasai jiwanya, jatuh cinta yang berlebihan, tapi ternyata tidak kesampaian. Ketika dia hendak menangkap wanita itu di pemandian, wanita itu lolos dan tak pernah dia jumpa lagi. Akhirnya jadi apa istilahnya gitu tuh. Ya jadi tergila-gila, jadi rusak otaknya. Setiap hari mikir wanita itu terus. Akhirnya tauhidnya jadi kacau. Di akhir hayatnya yang diingat adalah peristiwa di pemandian yang tidak berjaya untuk dia lakukan. Na'udzubillah. Ada juga orang yang ditalqin la ilaha illallah, tahu-tahu lidahnya mengatakan huwa kafirun bih. Orang ini kafir dengan itu. Terus mati. Na'udzubillah. Karena sepanjang hidupnya memang dia sendiri tidak yakin pada Allah Ta'ala. Mungkin orang komunis, orang syuyu'i dan semacam itu. Maka memang bukan perkara mudah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat.
tanpa taufik Allah, tanpa permudahan dari Allah, tak akan terjadi itu. Nah, itu dalam keadaan roh masih ada. Gimana setelah ditanam? Bagaimana dia mampu sementara amalan sudah terputus? Walaupun ini pendapat jumhur, tak apa ditalkin. Tapi kita kembali ke dalil, bukan kembali kepada ra'yu. Makanya tidak ada di dalam acara penguburan di zaman Nabi, setelah orang-orang wafat, kemudian Nabi di atas kubur mengatakan ya fulan qul la ilaha illallah. Tidak ada sanad yang sahih tentang itu. Sudah mati, tak mampu apa-apa, Nabi cuma mengatakan istaghfiru li akhikum fa innahu yus'alul an wasaluhu sabat. Mohonkan pengampunan untuk saudara kalian dan mohonkan kekukuhan karena sekarang dia ditanya. Kalau memang talqin itu betul, niscaya Nabi mengucapkan wahai fulan kamu akan ditanya, maka jawablah begini-begini. Ternyata Nabi tidak menyuruh yang seperti itu, tapi menyuruh orang-orang mendoakan dia. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Bagaimana seseorang yang kita saksikan sepanjang hidup itu, ini bukan mencari kebenaran itu, dan dia hanya untuk ahli itu bukan masyarakat seperti orang-orang yang Syairah itu kan, dan saat mati dia ucap la ilaha illallah. Masih muslim tak masalah. Allah Ta'ala maha baik. Allah Ta'ala sudah menjanjikan umat Muhammad yang masuk surga lebih dari setengah, insya Allah. Tak masalah, masih muslim. Cuma apakah dijamin dia tidak masuk neraka dulu? Itu terserah Allah. Tapi masalah muslim masih muslim, asalkan bid'ahnya bukan bid'ah mukafirah, dia masih muslim. Baik. Makanya kita tidak heran ketika orang-orang sufi mengatakan, oh syekh itu setelah sholat asar mati, ketika baca Quran mati. Memang masih muslim, insya Allah. Kecuali yang terserah Allah Ta'ala, Allah kehendaki mati kafir karena ekstrim, itu urusan Allah Ta'ala. Tapi masalahnya adalah orang jadi mengkultuskan orang-orang yang ini matinya ketika baca Quran, akhirnya dikultuskan kuburnya. Salah lagi dalam bertindak orang-orang itu. Wallahu a'lam.